Ambil cemilan, cari posisi paling nyaman, karena hari ini kita bakal ngobrolin tentang green flag paling menenangkan sejagat raya. Si silent killer yang bikin hati lemah tiap kali senyum. Siapa lagi kalau bukan Chanu? Jadi baru-baru ini, Chanu nongol di channel YouTube Sateke. Terus dia dikasih misi, cari namanya sendiri di portal online. Iya, beneran disuruh ngetik nama sendiri dan scroll-scroll lihat isi internet yang penuh sama fakta, gosip, dan teori-teori fans tentang dia. Dan sumpah ya, hasilnya tuh campuran antara komedi receh, kejujuran manis, dan rasa malu tingkat 12. Hal pertama yang muncul, julukan. Dan bukan julukan biasa ya. Katanya dia dijuluki Menteri Departemen Ketampanan. Iya, seseorang di luar sana kayaknya ngerasa kalau wajahnya Chanu ini nggak cukup cuma dipuji cakep, tapi harus sampai dapat jabatan kementerian. Tapi karena dia emang anaknya kalem dan merakyat, dia cuma ketawa terus bilang, "Enggak kok, di sekolah nggak pernah dipanggil gitu. Aku sukanya main bola sama basket. Aku tuh anak les." Ya ampun, padahal kalau kita yang punya muka kayak dia, udah pasti itu julukan dicetak di stiker motor, baju seragam, sama mungkin KTP. Nah, yang bikin makin gemes, pas ditanya julukan yang dia suka, dia jawab Chastar. Kenapa? Soalnya itu panggilan dari mamanya pas nelpon. Ya Allah, segitu terkenalnya, tapi julukan favoritnya tetap yang dikasih mama sendiri. Kebayang nggak sih, mamanya nelpon sambil bilang, "Chastar, udah makan belum?" Terus dia cuma jawab, "Iya, Ma." Cara dia ngomongin mamanya tuh penuh sayang banget. Kelihatan dia anak mama banget dan kita cinta itu. Terus dia nemu artikel yang bilang dia ranking 3 besar seangkatan pas SMP. Tapi alih-alih sombong, dia malah bilang, "Itu sih bukti aku anak les." Ya ampun, pinter banget sampai ranking segitu dianggap kayak efek samping main bola sambil ngitung integral. Kita di sini baca rumus fisika aja udah mual, dia mah nyantai. Nah, terus masuklah kita ke momen foto shirtless legendaris itu. Iya, yang bikin Twitter panas semalaman. Fotonya diambil pas pemotretan di Cebu. Begitu fotonya muncul, dia santai aja bilang, "Oh iya, itu difotoin staff. Aku masih punya fotonya. Mungkin nanti aku upload deh. Itu kan Instagramable." Mas, itu udah Instagramable dari detik fotonya diambil. Cara dia ngomonginnya tuh santai banget, padahal yang lihat udah megap-megap. Lanjut ke gosip pacaran. Jadi dia nemu artikel yang bilang dia pernah ketahuan duduk di kafe di Los Angeles bareng India Aisley, anaknya Olivia Hussey. Nah, yang udah lama jadi fans pasti inget ini. Internet langsung kebakar semalam suntuk. Itu lagi ngapain? Siapa yang motoin? Dan Chanu, dengan muka panik tapi masih kalem, nanya ini, "Boleh dibaca nggak sih?" Mas kita yang malah deg-degan lihat ekspresinya. Ternyata itu semua buat kerjaan, bukan ngedate tapi syuting MV. India itu pemeran cewek di MV-nya dia. Mereka lagi break di sela syuting, dan agensinya dulu juga udah klarifikasi. Tapi tetap aja rasanya beda kalau denger langsung dari mulutnya. Dia juga ngejelasin dengan cara yang manis banget. Kelihatan banget dia nggak mau orang salah paham atau nyerang si cewek. Gentleman parah. Ngomong-ngomong soal MV, mari kita apresiasi debut solonya. Iya, dia resmi debut solo lewat album Entity. Lagu utamanya Stay itu bener-bener kayak pelukan dalam bentuk lagu. Suara lembut, lirik emosional, MV dreamy yang bikin nangis sambil mikir mau ngechat mantan. Dan yang paling keren, dia ikut nulis liriknya. Semua lagunya tuh ada bagian dari dirinya. Dari ballad hangat, sampai lagu-lagu mid-tempo, yang vibes-nya kayak jalan malam sendirian pakai headset. Ini bukan proyek iseng, ini karya beneran. Dan bisa dibayangin gimana sibuknya dia sambil syuting drama juga. Multitaskingnya bukan main. Oke, sekarang kita putar balik waktu dikit dan lihat timeline hidup dia. Chanu debut tahun 2016 bareng Astro. Dari awal udah kayak karakter anime yang nyasar ke dunia nyata. Orang-orang langsung nanya, itu siapa sih visualnya? Tapi yang bikin dia disayang itu karena dia nggak pernah sok cakep. Dia tuh kocak, awkward dikit, suka ketawa sendiri, dan sopan banget. Karier aktingnya pelan tapi pasti. Mulai dari web drama, peran kecil-kecilan, sampai akhirnya dapat peran utama di My ID is Gangnam Beauty. Dan sejak itu, chaos dimulai, semua orang nonton. Dari ABG sampai emak-emak tetangga, dia jadi cowok dingin yang pelan-pelan jatuh cinta. Terus lanjut ke rookie historian Kue-ryong. Dia pakai hanbok dan mendadak bikin drama sejarah jadi keren. Dan teruslah ke True Beauty. Ya ampun, kalau kamu nggak jatuh cinta pas nonton True Beauty, beneran deh. Kamu manusia apa bukan? Peran dia sebagai Isu tuh paket lengkap.
galau, senyum mata, sampai adegan di ruang ganti yang bikin negara gempar. Abis itu dia naik level ke genre fantasi lewat Iceland, main pedang lawan iblis ala pahlawan Korea. Ada juga adegan underwater yang estetik banget, kayak trailer film Marvel. Dan di A Good Day to be a Dog, dia jadi guru yang kena kutukan berubah jadi anjing tiap kali ciuman. Kedengarannya aneh, tapi entah kenapa jadi gemes, romantis, dan heboh. Tahun 2024, dia main di Wonderful World dan nunjukin sisi baru yang lebih gelap dan emosional. Orang-orang nggak nyangka dia bisa sedalam itu mainnya. Kritikus puji, fans banjir air mata. Dan tahun 2025, dia bikin kejutan lagi lewat drama superhero Netflix The Wonderfuls. Vibes-nya kayak Spider-Man versi Korea. Cha Eun-woo nyelamatin dunia sambil kekuatannya error random. Kacau, tapi seru banget. Tapi twist paling gede di tahun 2025, wajib militer. Ya, dia bakal wamil tanggal 28 Juli, masuk militer bagian band. Dan jujur, itu bener-bener pilihan yang cocok banget buat Cha Eun-woo. Dia lolos audisi segala loh. Dan seperti biasa, dia nggak mau fans ngumpul di tempat keberangkatan. Dia pengen semua berlangsung tenang, sopan, nggak rame-rame. Cuma dia, trompetnya, dan babak baru yang siap dijalanin. Dia pernah bilang dulu suka banget googling nama sendiri. Tapi lama-lama berhenti karena kadang baca komen yang nyakitin. Dan itu masuk akal. Sesayang apapun kita sama dia, internet kadang kejam. Tapi di episode Seteke ini, dia bilang baca komentar fans yang lucu dan kreatif bikin dia senyum-senyum sendiri. Dan itu yang ngingetin dia kenapa dia lakuin semua ini. Bukan soal tenar atau pencitraan, tapi soal koneksi. Sekarang waktunya fun fact singkat, karena video ini nggak lengkap tanpa bahan stand tambahan. Dulu dia pengen jadi pemain bola, posisinya gelandang. Katanya dribblenya legendaris pas SD. Dia bisa masak, beneran bisa. Mumbim pernah bilang nasi goreng kimchi buatan dia tuh lebih enak dari restoran. Dan yang paling bikin terharu, dia diam-diam nyumbang buat beasiswa anak sekolah di daerah pelosok. Dia nggak pernah ngomongin, tapi fans nemu sendiri. Dan kita makin sayang. Jadi setelah wamil, bakal ngapain? Bocoran dari orang dalam sih katanya ada comeback habis wamil. Entah album kedua, musikal, atau drama baru di mana jadi karakter jahat. Tapi sekarang, yang penting kita doain dia lancar, sehat, dan dengerin lagu-lagunya sambil nahan kangen. Itu dia deep dive kita hari ini ke kehidupan Cha Eun-woo yang penuh warna dan kejutan. Ada yang bikin kaget nggak? Udah move on dari foto kafe dan foto di Cebu itu? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka atau ngerasa belajar sesuatu yang baru soal Chester kesayangan kita. Makasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.